Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini agak lambat ini ya. Pagi sih tadi nggak ke pasar, cuman biasa siram-siram tanaman, terus pindah-pindahin tanaman, terus bongkar-bongkar pot ya, angkat pot, ambil air 50 meter aja lah, ambil dua ember saja, baru bolak-balik peng 5 terus. Biasanya ya pindah lagi dorong gerobak ya. Jadi terus agak capek, istirahat minum, lupa tuh lihat jam, kok sudah hampir jam 9 ini ya, siaran ini Sabtu ini ya, edisi terakhir untuk minggu ini ya, karena besok minggu libur. Libur karena bawa renungan khotbah pagi malam di gereja ya. Nah, pagi ini saya mau mengajak untuk baca di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, satu perikop ya. Judulnya adalah ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Di dalam masa pandemik ini ada ya, tidak banyak teman sih, hanya beberapa orang saja yang ya, ada yang kadang, ada yang sering minta bantuan, ada yang tidak pernah meminta bantuan pada saya, tahu-tahu meminta ya. Jadi beberapa teman ya, ada yang terus-menerus meminta ya, memintanya sih nggak masalah, tapi merengeknya itu yang masalah ya. Jadi kadang ada teman yang nggak bisa ditolak begitu, yang bukan nggak bisa ditolak tapi nggak mau ditolak begitu ya. Sudah kita bantu, nah dia minta bantuan lagi, lalu saya katakan saya itu bekerja, melayani, memberi berdasarkan prioritas ya. Dan dia bilang, masa saya nggak bisa dijadikan prioritasmu? Oh ya, nggak bisa, itu sesuai dengan urutan waktu masuknya jadwal gitu ya. Jadi prioritas soal masuknya jadwal, dan juga memang kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, tentu nggak bisa kita abaikan ya. Kalau misalkan berasnya habis begitu, lalu istri minta beli beras ya, itu harus didahulukan begitu ya. Nah, jadi itu prioritas itu meskipun mendadak datangnya. Nah ini jadi saya dan tadi di dalam percakapan grup ya dengan teman-teman saya, kita membicarakan tentang ini penderita COVID yang semakin banyak di Bontang ini ya. Nah, yang kemarin saya katakan memang jumlahnya banyak, tapi kesembuhannya pun banyak. Nah, sayangnya orang lebih suka membicarakan yang mati daripada yang sembuh begitu. Yang sembuh nyaris nggak pernah dibicarakan di mana-mana, yang mati dibicarakan mana-mana, padahal yang mati cuma satu, dua orang gitu ya. Nah, jadi kami membicarakan tentang orang-orang di perusahaan ini, karena awal mulanya dari perusahaan itu ya. Dari perusahaan itu. Nah, ini orang yang kedudukannya cukup lumayan di perusahaan, jadi sudah di swab begitu, sudah, dan juga mereka suruh nunggu hasil swab. Harusnya kan karantina ya, tapi dia jalan-jalan ya, jalan sembahyang di masjid. Akhirnya orang satu masjid disuruh periksa semua ya. Kemudian dia masih jalan-jalan kemana-mana, ada orang perusahaan juga sudah di swab, masih pergi ke rumah orang mertuanya di perusahaan yang lain, dan yang kemarin ini meninggal setelah main bulu tangkis. Nah, ini orang harusnya selesai di swab, nunggu hasil swab kan, apalagi yang memang swabnya udah positif ya. Harusnya ya taatlah karantina ya. Memang kalau suruh karantina mandiri ini orang kayaknya agak susah itu, mau betah di rumah yang biasa jalan begitu ya. Nah, ini udah, kalau kena corona katanya paru-parunya melemah, malah main bulu tangkis. Nah, selesai main bulu tangkis matilah dia. Nah, ini ya. Nah, jadi juga pada waktu mulai ada lonjakan penderita COVID di Bontang ini,
beberapa gereja langsung nggak usah diperintah langsung menutup ibadah, ya. Itu nggak masalah, itu silahkan buka mereka ya. Tapi buat saya itu justru menunjukkan bahwa kita sangat khawatir gitu. Harusnya gereja yang menjadi orang yang paling belakang untuk khawatir begitu, ini malah duluan khawatir gitu ya. Nah, padahal firman Tuhan bilang kan, apa yang kukhawatirkan itu yang mendatangi aku, itu kata Ayub ya, apa yang kucemaskan itu menimpa aku. Saya selalu katakan tidak perlu khawatir, tapi perlu berjaga-jaga. Nah, sekarang di Bontang ini sudah ada perwalinya ya, perwalinya mengatur ibadah di rumah ibadah, pertemuan-pertemuan umum ya. Memang tidak disebutkan berapa jumlah maksimal, tapi hanya menjaga jarak minimal 1 meter, penggunaan termogan, lalu cuci tangan, yang kami memang sudah lakukan itu dari awal ya, cuci tangan, kami berikan masker ya. Cuman memang ada orang-orang yang nggak mau pakai masker gitu ya, nggak enak gitu, nyanyi kok pakai masker, nggak enak ya. Saya tawarkan face shield itu yang plastik itu. Pemain musik pun juga ada yang nggak mau begitu, tapi mereka cuma pakai masker. Tapi ada yang nggak mau pakai masker kan. Nah, saya juga tidak pakai masker loh. Kalau khotbah pakai masker kan malah jemaat nggak dengar suara saya gitu ya. Tapi saya juga membiasakan untuk pakai masker selama kalau jalan keluar dari rumah ya, kemana-mana saya pakai masker. Masuk toko, keluar toko cuci tangan gitu ya. Selalu saya jadikan tuh gaya hidup sekarang ini gitu. Pulang ke rumah cuci tangan, cuci muka gitu. Kalau pulang yang agak jauh ya langsung ganti baju, mandi ya. Nah, saya jadikan gaya hidup ini sekarang ini ya. Nah, apalagi ini bukan karena perwalinya baru keluar, itu baru 1-2 hari kemarin ya. Jadi ini juga saya harapkan jemaat ini pakai masker ini pada minggu ini, dan saya udah belikan masker ya, udah belikan masker harian itu. Kalau yang nggak bawa masker boleh ambil free, cuma-cuma ya, itu dari saya itu. Saya ingin semua jemaat sehat, tapi saya nggak takut, itu nggak khawatir. Saya percaya ada pelindungan darah Yesus, kuasa darah Yesus yang mematahkan setiap kuasa kutuk. Dan kalau kita nggak bikin celah, ya kan? Celah itu apa sih? Ya, celah itu ya ada kebencian, luka hati, dendam yang nggak diberesin, ada dosa-dosa yang nggak diberesin, itu jadi celah iblis itu bekerja di dalam hidup kita. Tapi apa juga yang celah? Itu kesombongan, nah, ya kan? Kesombongan. Jadi kalau kita sombong, kita merasa kita nggak perlu pakai masker, nggak perlu berjaga-jaga, itu namanya sombong. Jadi satu sisi kita nggak perlu khawatir, sisi yang lain kita harus berjaga-jaga, berwaspada, mentaati, ya. Dalam hal ini ketika kita mentaati pemerintah, kita pun mentaati Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah kita. Jadi selama apa itu perintah itu tidak dalam tanda kutip merusakkan akidah agama ya. Saya kira itu bukan masalah ya. Jadi tidak ada salahnya untuk memakai masker di saat beribadah, cuci tangan sebelum dan sesudah ya, dan tidak berjabat tangan ya, perlu ya. Kalau saya masih berjabat tangan, dan jemaat juga masih suka untuk berjabat tangan. Ini salah satu diantaranya, ini dia selalu taruh tangan saya di pipinya itu ya. Coba taruh duit di tangan saya, jangan taruh di pipi. Ya, wajahnya cuma kelihatan sedikit tadi. udah dijemput sama supir pribadinya. Sama pacarnya. Oh, sama pacarnya ya. Moga-moga, ayo silakan. Ya, Tuhan itu pekerja gereja yang berkarya di luar ya. Ya, pagi sampai malam dia berkarya di luar sana. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Nah, kita kembali sudah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, jadi kembali kepada percakapan teman tadi. Ya, katakan bahwa yaitu orang perusahaan itu karena sudah BT aja ya, BT karena nggak ada fasilitas perusahaan kurang atau bagaimana di tempat karantinanya mungkin ya. Nah, saya nggak tahu. Terus ingat saya itu karantina di GOR tuh, mungkin dia nggak keluar, cuman main bulu tangkis di situ ya, saya nggak tahu itu. Tapi GOR-nya kayaknya udah tertutup semua sama ranjang-ranjang itu di situ. Nah, jadi saya sendiri, saya kan biasa jalan. Kalau masa normal itu saya biasa jalan pelayanan tuh rasanya hampir tiap minggu, hampir ya minimal lah 2 minggu itu sekali saya sudah pasti keluar saya. Entah kemana, entah tetap di Kalimantan Timur, entah ke luar Kalimantan, ke Jawa dan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, memang saya ini yang Tuhan yang ya lumayan aktif gitu ya, bukan aktif hanya di gereja, di dalam organisasi sendiri
sendiri, tapi saya aktif di dalam beberapa yayasan pelayanan yang lain. Bahkan juga saya menjadi penasihat dan ya, donatur begitu di organisasi yang non Kristen begitu ya. Jadi organisasi sosial begitu ya. Yang saya tahu bahwa kegiatan-kegiatan ini bermanfaat bagi orang banyak. Karena saya menyukainya itu. Meskipun ada teman-teman katakan ya, teman pendeta katakan, lu ngapain lu ninggalin rumah pelayanan, ninggalin pelayanan. Nah, dia pikir pelayanan cuma di gereja aja, ninggalin pelayanan 2 minggu, nggak dapat apa-apa, ongkos bayar sendiri, nggak ada honornya, nggak ada PK-nya. Kalau saya nggak mau, buang waktu aja katanya. Loh, saya ya heran loh dengan pendapat teman ini, seorang pendeta ini begini, heran saya. Kalau menilai segala sesuatu karena uang, ya lupa. Orang yang mendasarkan pelayanannya karena uang, meskipun nggak gajian, itu namanya hamba Tuhan upahan, ya kan? Tapi ya silahkan, itu haknya masing-masing, saya nggak ngurus. Tapi saya senang dengan semua apa yang saya kerjakan. Nah, jadi yang biasa jalan terus nggak jalan ini satu hal yang wah betul-betul saudara, satu pergumulan besar buat saya. Tetapi kemudian itu untungnya kasih karunia Tuhan tidak membuat saya berlama-lama situ. Kenapa? Kalau kita berlama-lama menyesali hal ini, kita akan mulai mengeluh dan bersungut-sungut saudara. Enggak ya, Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmatnya saudara. Ya, jadi saya mulai menyadari bahwa pandemi ini akan berlangsung lama. Dan apa akibatnya saudara? Maka kita melihat juga kemerosotan ekonomi karena perusahaan-perusahaan yang berhenti, memberhentikan, apalagi di Pulau Jawa ya, ribuan karyawan diberhentikan. Ya, bukan hanya perusahaan, tapi juga gereja-gereja Tuhan. Banyak karyawannya dalam tanda kutip, pekerja-pekerja pelayan-pelayan Tuhan kehilangan mata pencarian mereka. Hamba-hamba Tuhan kehilangan mata pencarian. Nah, jadi ada orang yang mengeluh, wah, apa yang harus kita kerjakan? Saya bersyukur ya teman-teman yang kreatif, yang terus bekerja, berkarya apapun itu. Mereka tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah di Facebook, di medsos, tapi mereka sungguh-sungguh berkarya dan menghasilkan uang. Nah, ini saya bersyukur untuk teman-teman saya seperti ini. Teman-teman yang juga memiliki kekayaan yang bukan berlebih, saudara, tapi menyadari bahwa kekayaan yang Tuhan percayakan adalah merupakan alat untuk memberkati orang lain, adalah alat untuk mempermuliakan Allah, alat untuk menguji kebenaran di dalam diri. Maka orang-orang ini yang bukan berlebih, saya pun tidak pernah berlebihan. Kalau bilang kekurangan terus saya. Nah, tapi di dalam kekurangan pun Tuhan mengajar saya untuk selalu memberi, selalu berbagi. Kenapa? Karena kekurangan itu akan tercukupi ketika kita berani memberi, ketika kita berani berbagi. Ketika kita berani memperhatikan orang lain, Tuhan akan memperhatikan kita lebih dari siapapun. Nah, itu yang saya alami dalam hidup saya, ya, di dalam pelayanan saya. Nah, jadi Tuhan memberikan saya kreativitas, saudara. Ya, saya mulai bercocok tanam kembali, ya, hal yang dulu biasa saya lakukan, tapi bosan. Kenapa? Karena tiap kali tak tinggal tanamannya mati semua. Ya, herannya di rumah itu yang suka tanam itu ya sebenarnya cuma saya dan istri. Cuman istri mengkhususkan diri dalam anggrek-anggreknya, tidak dengan tanaman yang lain. Ya, yang lain itu nggak tahu, nggak ada yang suka bertanam, nggak ada yang suka memelihara hewan begitu, sehingga piara ayam ratusan pun ditinggal pergi habis juga gitu. Nah, kalau ini termasuk istri saya nggak suka itu. Ya, jadi udahlah saya singkirkan. Ya, burung dara pos, dara balap yang saya pelihara saya singkirkan. Itu sudah singkirkan duluan karena istri tidak suka itu burung-burung mengganggu bunga-bunganya. Nah, tapi masih ada peliharaan saya ya, jalak bali dan ini. Tapi saya berpikir, saudara, masa cukup lama ini bukan berpikir untuk diri saya, untuk kebutuhan ekonomi saya, enggak. Saya percaya jemaat Tuhan yang mempercayakan mereka pada saya mencukupkan itu melalui mereka ya. Nah, jadi saya, saudara, tapi saya itu berpikir bagaimana saya bisa mengembangkan satu
ekonomi kreatif gitu yang bisa menolong jemaat, bahkan menolong teman-teman hamba Tuhan lain untuk mereka juga bisa bisa berkarya menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan mereka sendiri di dalam masa-masa ini ketika semua jemaat pun mungkin pada akhirnya akan mengalami kesulitan. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Itu yang saya pikirkan, saudara. Ya, itu sebabnya saya waktu itu mulai menanam anggur. Ya, anggur karena anggur cocok di Kalimantan Timur dan perawatannya mulanya saya pikir mudah, ternyata ya sama aja dengan tanaman yang lain, perlu infeksi dan lain-lain. Tapi nggak terlalu sulit untuk di daerah kering begitu, karena anggur itu penyiraman itu pun nggak setiap hari. Sebenarnya anggur kalau udah bertumbuh seminggu 2 minggu sekali disiram nggak apa-apa, disiram grocok penuh ya, lalu tinggalkan aja 2 minggu. Nah kemudian juga saya memelihara burung tuh tiap hari keluar biaya ya, untuk itu beli pisangnya, beli ininya, jangkriknya, beli itu. Dan kakak saya yang merawat itu ya karena kakak saya itu kan merawat, dia perlu apa ini namanya, saya pikir dia juga harus mendapatkan sesuatu dari apa yang dia rawat begitu ya. Jadi saya sudah katakan kalau nanti beranak berbagi ya, tapi lama-lama ini belum beranak juga ya. Jadi saya pikir lebih baik saya melepaskannya, mengalami kerugian sedikit untuk sesuatu yang lebih baik. Lalu ya sengaja gara-gara beli madu, kok madu mahal betul ya, madu tahun bersengat habis tuh 120.000 satu botol, itu tiap rutin kami minum sejak masa pandemik itu. Sebelumnya sudah minum sih, saya enggak, cuman sekarang kami rajin minum itu. Lalu kami bertemu dengan madu kelulut, madu kelanceng yang harganya lebih mahal lagi, 600.000, 700.000 seliter. Kaget juga saudara. Nah saya ini selalu cari tahu, kalau saya beli sesuatu yang mahal-mahal gitu, saya kan cari tahu saudara. Dan biasanya saya terus langsung membeli, jualan juga dengan harga yang lebih murah begitu. Jadi saya browsing dan saya menemukan grup-grup pelebahan kembali, saya belajar kembali saudara, dan saya menjual burung untuk memberi lebah-lebah ya. Lalu dan ternyata tidak jauh berkaitan dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu dengan bunga-bunga. Nah, jadi banyak kesalahan orang piara lebah tapi tidak menyediakan bunganya, pakannya. Karena lebah-lebah ini ternyata sangat pemilih, tidak semua bunga dia makan. Ya, jadi ada teman yang tempatnya di kebun karet di ini ya. Nah, itu mereka pikir sudah cukup, ternyata nggak cukup sudah. Ya, jadi sawit ternyata nggak cukup, karena kalau lebah madu bisa, tapi kalau lebah kelulut itu membutuhkan bunga-bunga yang lebih spesifik. Nah, jadi saya pun mulai membeli dan menanam bunga-bunga. Karena saya kan pecinta wanita dan pecinta bunga kan, karena keduanya berkaitan erat begitu. Ya wanita-wanita suka bunga anggrek, bunga mawar, dan terlebih bunga bang ya. Nah jadi saya mulai dengan itu sudah. Nah, jadi saya pikir itu yang jalan yang saya temui. Dan juga beberapa teman juga bisa mengembangkan apa yang selama ini sudah terkubur, karena pelayanan terkubur ya. Nah ini bangkit kembali, mereka bisa berkarya kembali ya. Nah ini saya bersyukur untuk teman-teman yang terus berkarya, berjuang meskipun di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Tapi ingat, seperti yang saya katakan, jangan lupa untuk memberi bantuan, sebab itu korban yang dikehendaki oleh Tuhan. Memperhatikan anak yatim, janda-janda ya, jatuh, memperhatikan orang-orang miskin, dan memperhatikan teman-teman pelayan yang ada di desa-desa juga yang kesulitan kesukaran. Ayo teman-teman hamba Tuhan, ya di kota pun juga kesukaran loh, bukan hanya di desa-desa saja. Tapi ini saatnya siapapun kita, maka saya bersyukur lihat teman-teman yang di desa, sampai Facebooknya mereka berbagi APD, memperhatikan hamba Tuhan yang lain juga ya. Dia baru bagi APD, lalu saya bagikan berkat juga untuk dia, meskipun lebih kecil dibanding harga APD itu. Dia itu luar biasa. Nah ini saya bersyukur untuk teman-teman yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut berkeluh kesah. Sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, mari kita percayai bahwa Tuhan sanggup memenuhkan segala kebutuhan kita. Tapi itu diperlukan apa? Ketaatan. Kerja itu juga ketaatan sudah.
Karena firman Tuhan kita kalau tidak kerja jangan dikasih makan kan. Nah, jadi hanya orang males, hanya orang putus asa, saudara, ya, yang tidak akan mendapatkan jalan keluar. Selama kita mau mentaati kehendak Tuhan, berjalan surut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kita hikmat, akal budi, kreativitas untuk kita terus berkarya. Mungkin ada saatnya nanti memang kita tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin ya, tapi selama kita ada, selama kita hidup, selama kita masih bernapas, mari kita terus melayani Tuhan. Ada yang belum bisa beribadah ya di gereja, mari di rumah masing-masing melalui siaran online, streaming. Nah, kita pun tetap menyiarkan secara streaming melalui Facebook Ephphatha GBPS ya. Nah, jadi kami tetap menyiarkannya setiap minggu pagi setengah 10 pagi. Minta maaf kalau siarannya agak nyangkut-nyangkut, tapi besok kayaknya mau kembali ke lewat HP saja karena lebih jelas meskipun ini pandangannya lebih terbatas ya. Nah, jadi saudara bisa mengikutinya kalau saudara mau setengah 10 di channel GBPS Ephphatha GBPS ya. Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita. Mas Eko Santoso hari ini bersama saya. Puji Tuhan, terima kasih. Dan juga rekaman ini akan masukkan di channel YouTube saya, Zero to Zero. Saudara mau melihatnya kembali atau membagikannya, men-share kepada orang lain, silakan. Nggak share pun nggak apa-apa, nggak usah like. Jarang ada yang like, dan memang saya tidak minta like, saya tidak minta subscribe. Karena saya lihat yang 109 orang subscribe, tapi yang nonton tidak sampai 50. Untuk apa subscribe itu? Ya katanya bisa untuk Google AdSense ya sih, ya bisa untuk cari duit itu. Jadi banyak pendeta-pendeta itu, ayo tukaran channel ya. Saya nggak mau lah. Ya mungkin nanti kalau udah 10.000 subscribe ya ada yang mau ngasih duit ya silakan. Tapi buat saya itu anak-anak Tuhan sendiri yang harus belajar untuk ngasih duit kepada hamba Tuhan ya, kepada mereka yang sungguh-sungguh melayani. Nah, ini cari subscribe sama Google semua, nanti mengandalkan Google. Nggak masalah dengan itu ya, nggak masalah dengan itu. Jadi kalau saya bersyukur juga untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang dapat subscribe banyak jutaan ya, bisa dapat iklan banyak. Nah itu, tapi ingat, kalau udah dapat duit jangan pelit ya, berbagi dengan saudaramu, berbagi sungguh untuk pelayanan ya, untuk mereka yang sungguh-sungguh melayani, apalagi mereka yang merintis pelayanan di desa-desa ya. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, sampai ketemu di hari Senin ya. Puji Tuhan, ini hari Sabtu 29 Agustus ya, 30 minggu terakhir. Kalau di GBPS Ephphatha bisa pakai batik itu minggu terakhir. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.